Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awak dhewe masih diberi nikmat saged ngaji bareng-bareng. Mugi-mugi bermanfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa sunanuha. Utawi pira-pira kesunahane salat. Nah, kesunahan salat ning di qoblat dukhuli ing dalem sedurunge mlebu. Mlebu ning di fiha ing dalem salat. Khobare sunanuha syai'ani iku rong perkara. Jadi dalam sholat sendiri ada pembahasan rukun, ada pembahasan syarat, ada pembahasan sunnah. Kalau rukun ki wajib perkara sing harus ada dalam sholat. Ketika nantinya tidak ada nggak sah sholatnya. Tapi yang kita bahas iki pembahasan masalah sunnah. Nah, sunnah sendiri iku ada yang dilakukan sebelum kita melakukan sholat, ada yang sunnah dilakukan ketika kita sholat. Nah, itu beda-beda. Nah, yang kita bahas dulu kesunahan yang dilakukan sebelum kita sholat. Sebelum kita takbiratul ihram ini ada kesunahan apa saja. Nah, ini dalam kitab takrib ada dua perkara. Pertama, al-azanu rupane adzan. Adzan termasuk kesunahan yang dilakukan sebelum kita melakukan sholat. Wal iqomatu lan iqomah. Iqomah juga sama. Iqomah itu dilakukan sebelum kita melakukan sholat. Nah, tapi tidak semua sholat itu disunahkan namanya azan dan iqomah. Hanya sholat-sholat fardu itu disunahkan kita melakukan azan dan iqomah. Adapun sholat sunnah bagaimana itu dalam syara'i qauluhu wal iqomah wa huwa masdaru aqomah. Jadi lafat iqomah iki masdar dari lafat aqomah. Summa sumiya bihi az-zikru al-makhsus li annahu yuqimu ila shalah. Wa inna ma yushra'u kullun minal azan wal iqomah lil maktubah. Jadi kesunahane iki mau melakukan azan dan iqomah iku hanya pada salat maktubah, salat fardu, zuhur, asar, maghrib, akhirih. Nah, adapun selain sholat maktubah, selain sholat fardu bagaimana? Wa amma ghairuha fayunada laha as-sholatu jami'ah. Adapun di selain sholat fardu yang di situ sunnah berjamaah iku disunahkan as-sholatu jami'ah. Jadi sholat-sholat sunnah, sholat-sholat yang bukan fardu yang di situ berjamaah iku tidak disunahkan azan dan iqamah, tapi disunahkan as-sholatu jami'ah. Jadi sebelum kita melakukan sholat tarawih berjamaah iku disunahkan as-sholatu jami'ah, mengucapkan as-sholatu jami'ah. Sebelum kita melakukan sholat witir berjamaah di masjid misalkan iku disunahkan yang namanya as-sholatu jami'ah. Jadi azan hanya disunahkan pada sholat fardu. Lah selain sholat juga ada kesunahan iku melakukan azan. Contohnya misalkan anak yang baru lahir. Jadi ada anak yang baru lahir. Lah iku kita ada kesunahan namanya azan dan iqomah. Lah jadi kesunahan iki azan dan iqomah tidak hanya pada sholat. Di selain sholat juga ada. Jadi banyak pembahasannya. Tapi yang disunahkan dalam sholat hanya sholat fardu, sholat maktubah. Wa ba'da dukhulilan ing dalam sawuse manjing mlebu fiha ing dalam sholat syai'ani kurang perkara. Nah, adapun kesunahan yang dilakukan ketika kita sudah masuk dalam sholat, itu ada dua perkara. Jadi kesunahan iki ada yang dilakukan sebelum kita sholat, sebelum kita takbiratul ihram. Ada kesunahan yang dilakukan ketika kita iki sudah masuk dalam sholat. Nah nek sebelum sholat iki azan dan iqomah sunnah hanya pada sholat maktubah, sholat fardu. Tapi kalau dalam sesudah kita masuk dalam sholat, ketika kita sudah masuk dalam sholat ada kesunahan-kesunahan yaitu rupane loro at-tasyahudu, rupane tasyahud al-awalu kang kawitan. Di tasyahud awal, tahiyat awal iku hukumnya sunnah, tidak wajib. Nah, artinya ketika seseorang meninggalkan tasyahud awal iku tetap sah sholatnya, cuman gak mendapatkan pahala sunnah. Dan tasyahud awal itu termasuk sunnah abad. Sunnah abad ki apa? Sunnah yang di situ dilakukan mendapatkan pahala, ditinggal
sengaja ataupun tidak sengaja disunahkan sujud sahwi. Jadi hukum asal yang namanya tasyahud awal iki memang sunnah abad. Ketika nantinya kita melakukan mendapatkan pahala, nek nggak melakukan ditinggal misalkan, iku kita ada kesunahan sujud sahwi. Ya, tapi tasyahud awal iki hanya berlaku dalam solat sing lebih dari 2 rakaat. Contoh solat maghrib 3 rakaat. Nah, jadi 2 rakaat. Rakaat kedua kita tasyahud awal, terus rakaat ketiga kita tasyahud akhir. Iku dalam solat maghrib. Nek solat sing 4 rakaat misalkan isya zuhur. Lah iku tasyahud awal iku letaknya pada rakaat sing kedua kita tasyahud awal sunnah, lah rakaat keempat kita tasyahud akhir. Jadi beda tetep po. Rakaat sing ketiga iku ning maghrib, ning rakaat 4 iku ning salat zuhur, iku ning tahiyat akhire. Lah tahiyat awale iku memang berada di rakaat yang kedua. Nah, hukumnya sunnah. Jadi misalkan kok imam kok lupa tasyahud awal, nggak masalah, tetap sah solatnya. Kita sebagai makmum tetap sah solatnya. Tapi engkau nantinya kok imam kok melakukan sujud sahwi, kita mengikuti imam sujud sahwi. Wal kunutulan kunut juga disunahkan dalam solat. Nah, kunut iki ning di solate fi subuhi ing dalam solat subuh. Nah, mulane dalam saraiku ai fi itidali rakaati asaniyati minhu. Jadi kesunahane kunut iku dalam solat subuh di iktidal rakaat yang kedua. Jadi solat subuh kan 2 rakaat. Lah, iktidal iku bangun dari rukuk. Jadi setelah kita rukuk terus iktidal bangun, berdiri tegak. Lah, iku kita ada kesunahan yang namanya kunut, tapi iku di rakaat yang kedua. Rakaat pertama tidak disunahkan kunut kecuali kita makmum masbuk dengan imam. Nah, tapi nek kita statusnya solat mendapatkan makmum muafek dengan imam, artinya kita rakaat 2 imam rakaat 2, lah iku tetap kita kesunahane kunut di rakaat yang kedua. Iku di itidal, setelah itidal. Tapi misalkan kita makmum masbuk piye? Ya tetap kita kesunahane iku mengikuti imam. Jadi misalkan imame ki mau mendapatkan 2 rakaat kunut, terus kita baru mendapatkan 1 rakaat. Jadi ketinggalan 1 rakaat. Iku imam melakukan kunut di rakaat kedua, kita tetap mengikuti imam. Nah, engko nek kita sudah selesai berjamaah dari imame salam, kita kan masih ada nambahi 1 rakaat. Nah, iku rakaat sing kita tambahi sesudah kita berjamaah dengan imam, iku ada kesunahan yang namanya kunut. Jadi gak masalah, tetap kita iki mau melakukan kunut dalam solat iku meskipun sudah hilang jamaahnya, sudah terputus jamaahnya, imamnya sudah salam, iku tetap gak masalah, tetap boleh. Tapi misalkan kok gak kunut, ya tetap sah solate. Nah, jadi kesunahan kunut iki termasuk juga sunnah abad. Artinya ketika kita kok melakukan kunut mendapatkan pahala, nek ditinggal sengaja ataupun tidak, iku disunahkan namanya sujud sahwi. Dan iku juga berlaku dalam solat qodok. Jadi solat ada ataupun qodok dalam solat subuh, iku sama-sama disunahkan yang namanya kunut. Mulane di situ yang dinamakan kunut ki apa? Wahwa lugotan adua, secara bahasa memang kunut ki doa. Tapi wasyaran dikrun maksusun, yang dinamakan kunut secara syar'i iku zikir yang dikhususkan. Lah zikir yang dikhususkan ki contohnya apa? Wahwa Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait ila akhirih. Dalam syaraikum. Jadi kunut iku memang dalam kitab-kitab ulama kebanyakan menggunakan Allah mahdini fiman hadid lakhirihi. Tapi misalkan kok kunutnya iku kok menggunakan selain lafaz Allah mahdini, boleh, tetap boleh, tidak harus menggunakan Allah mahdini. Yang penting dalam kitab-kitab lain ini ada ulama yang mengatakan yang penting di situ mengandung doa dan sana, doa dan pujian kepada Allah. Nah, itu nggak masalah, nggak harus menggunakan Allah mahdini. Cuman kita mengikuti ulama-ulama dulu, kalau kunut itu kebanyakan menggunakan lafaz Allah mahdini. Wa fil witrilan ing dalam solat witir.
Termasuk kesunahan lagi iku melakukan kunut di salat witir, tapi salat witir finis fisani, finis kang tetep ing dalam separo asani kang kaping pindho min syahri Ramadan saking bulan Ramadan. Nah, tapi kesunahan kunut iki berada di salat sunah witir yang dilakukan di setengah akhir bulan Ramadan. Jadi tanggal 16, 17, 18 sampai akhir bulan Ramadan. Iku ada kesunahan kunut dalam sholat witir. Nah, adapun selain iku sholat witir tidak disunahkan kunut. Jadi misalkan kita melakukan sholat witir di tanggal 1, 2, 3 sampai 15 bulan Ramadan, iku tidak ada kesunahan namanya kunut. Kunut hanya disunahkan dalam sholat witir pada tanggal 16, 17 sampai tanggal terakhir bulan Ramadan. Lah misalkan kita pengen melakukan witir di selain bulan Ramadan, tetap boleh. Tetap boleh. Witir iku tidak harus di bulan Ramadan. Jadi eleng-eleng, witir iku tidak harus di bulan Ramadan. Misalkan kita melakukan sholat witir di selain bulan Ramadan, bulan Rejab misalkan, nggak masalah, tetap sunnah. Cuman yang lebih utama iku di bulan Ramadan iku kita melakukan witir, terutama di malam-malam ganjil 10 Ramadan sing akhir. Iku mengharapkan malam Lailatul Qadar. Tapi nek terawih beda lagi. Nek terawih memang hanya khusus pada bulan Ramadan. Tapi nek witir enggak. Cuman kesunahan membaca doa kunut iki lho. Lah iku hanya berada di sholat witir tanggal 16, 17 sampai akhir bulan Ramadan. Nah, dalam kunut sendiri dalam sholat witir iku juga berada di iktidal. Setelah iktidal terakhir rakaat dari sholat witir. Nah, jadi kita melakukan sholat witir, rakaat sing terakhir ikulah kita melakukan itidal. Setelah itidal baru membaca doa kunut. Nah, itu penting. Jadi kebanyakan memang mayoritas masjid-masjid itu ketika tanggal 16, 17 ila akhirih sampai terakhir bulan Ramadan kebanyakan melakukan witir melakukan doa kunut dalam sholat witir. Dan itu memang keterangan itu bisa dibuka dalam kitab takrib, dalam kitab-kitab lain juga ada. Nah, itu termasuk sunnah, tidak wajib.